Berkah kata orang Indonesia diambil dari bahasa Arab barokah. Kalau satu barokah, kalau dua barakatani, kalau tiga dan seterusnya barokat. Berkah Allah kata ganti di ujungnya barokatuh. Ba biasanya bahasa Arab itu diambil dari 3 huruf. Barokah. Kasih sayang, rahmat, ra ha mim. Barakah. Barokah. Barakah diambil dari 3 huruf barakah. Kalau kita pergi ke gurun pasir, lalu ada kering kerontang, tidak ada satu apapun tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba kita lihat di situ ada kolam. Lalu di kolam itu ada air, orang menyebutnya oase. Lalu kemudian onta bisa minum, datanglah kemudian kambing bisa minum, lalu di sampingnya tumbuh rumput-rumput. Maka orang Arab menyebut kolam air itu dengan birkah. Dari 3 huruf, barokah, barokah, birkah. Tidak ada tumbuh lumut, tidak ada tumbuh tanaman, tapi ketika ada air, datanglah hewan, datanglah rumput, datanglah lumut, maka di situ ada berkah. Begitu juga dengan hidup ini, kita berharap kering kerontang gersang, dan ketika ada berkah, maka meneteslah air, datanglah lumut, tumbuhlah rumput, sehingga dia menjadi seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang tandus, atau di tengah gurun Sahara. Kalau bahasa artisnya like snow on Sahara. Nah, itu asal kata barokah, birkah, kolam, air, lumut, hewan, datang. Semua orang mencari berkah. Asal kata birkah yang kedua, barokah, artinya barokah ya beruku onta yang turun ke bawah. Ada onta, tidak ada yang punya, tidak ada tuannya. Lalu kita masing-masing punya tanah. Bapak punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah. Dan kita semuanya diam. Kemana onta ini berhenti, maka di situ disebut barokah. Kebetulan onta itu turun di tanah saya, maka orang akan berkata tanahnya barokah, karena onta turun di situ. Kalau sudah onta turun di tanah saya dapat susu onta, saya dapat daging onta, saya dapat kulit onta, dan saya dapat tunggangan onta yang tahan tidak minum 1 bulan. Karena di lehernya ada kantong tempat air. Maaf, onta bukan cuma dagingnya, bukan cuma kulitnya, maaf, sampai kencingnya pun menjadi obat. Tapi jangan bayangkan kencing onta ditampung diminum. Banyak orang salah kaprah membaca hadis itu. Air susu 1 gelas diteteskan setetes 2 tetes baru dicampur. Banyak salah paham. Nanti waktu pergi umroh, mampir ke tempat peternakan onta, ada orang jual kencing. Bukan diminum, tinggal ambil pipet. Dari 2 penggunaan kata tadi, baik air yang di tengah gurun pasir maupun onta yang turun di tanah kita, keduanya berbeda. Yang satu sifatnya flora, yang satu fauna, tapi kedua-duanya punya substansi makna yang sama, ada kebaikan. Itulah makna dari kata barokah. Makanya ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah rumahnya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah hartanya, berkah matinya. Matinya pun berkah. Sudah mati dia, orang tetap ramai datang. Sudah meninggal dunia pun berkah. 100 hari sudah meninggal dunia, hari ini tetap ramai di Az-Zikra. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ada orang masih hidup, masih sehat, buka open house, nggak ada yang mampir. Takut makan duit haram. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka kita ingin supaya sudah mati pun keberkahan kita tetap mengalir. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau hidupmu berkah, tanamlah tanaman yang bisa dimakan buahnya oleh cucumu. Tanaman berkah. Kita cerita tentang berkah. Tanaman apa yang kita tanam cucu kita bisa makan? Kelapa sawit 25 tahun. Umur 20 trek. Bahkan sekarang banyak sawit yang tidak dipanen karena harga panen lebih mahal daripada harga sawit. Karet 30-50 tahun mati. Tapi ada pohon berkah. Kalau saya tanam, cucu saya masih bisa makannya. Apa itu? Korma.
berkahnya tetap mengalir. Makanya kata Nabi, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma sudah mau mati? Sakratul maut. Manis buahnya tak pernah kita cicipi, rindang daunnya tak pernah kita bernaung di bawahnya. Untuk apa kita tanam korma? Berkahnya tetap mengalir sesudah kita mati, karena akan ada orang yang bernaung di bawahnya, tenang dia dari panas terik, kita dapat berkahnya. Buahnya tiba-tiba berbuah, kita wakafkan lillahi ta'ala. Ada orang berpuasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Bagi yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Mengalir pahalanya setiap menetes di tenggorokannya sampai ke makam kita. Maka judul hari ini luar biasa tentang berkah. Ini kunjungan saya kedua ke rumah Tuan Haji Tritamtomo dan Ibu Lia. Dulu yang pertama adalah bulan Desember. Kok Ustaz ingat? Karena pertanyaannya waktu itu tentang Natal. Lalu kemudian setelah itu bulan April nomor saya diretas untuk kepentingan pemilu. Dan setelah itu hilang, saya pun putus kontak dengan Ibu Lia dan Bapak. Baru kemudian seminggu yang lalu saya tausiah subuh di Az-Zikra, ketemu dengan Ibu. Ustaz bisa kapan lagi datang ke rumah? Insya Allah kalau saya ada ke Jakarta, ada luang waktu, insya Allah saya datang. Nanti kita lihat jadwal. Rupanya hari ini dipertemukan Allah. Sebenarnya Allah punya rencana, Abdul Somad, kau akan ketemu lagi dengan Pak Haji Tritamtomo pada saat yang indah, satu Wahab. Jadi seringkali kadang kita menganggap rencana kita bagus, padahal rencana Allah lebih bagus. Ada rencana yang lebih indah. Semua ada saatnya. Buku itu sudah saya terjemahkan, bestseller, walaupun saya tak dapat royalti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita tentang masalah berkah, air yang mengalir tak berhenti, onta yang mendapatkan rahmat berkah pemiliknya dari mulai najis kotornya sekalipun, karena ada tuntunan ajaran di sana dan ternyata memberikan efek obat terapi kesembuhan. Maka kita pun semuanya ingin berkah-berkah, termasuklah tamu yang datang ke rumah kita membawa berkah. Makanya pesan kiai-kiai dulu, kalau mau buat rumah, niatnya untuk terima tamu, supaya orang datang banyak. Beda sama orang yang sekarang tidak mengerti konsep ini. Buat rumah gimana supaya tamu nggak datang? Karena dianggap tamu itu hanya menghabiskan gula saja. Padahal di sana ada keberkahan. Yang datang mendapatkan berkah karena doa Nabi Ibrahim, Rabbil firli, ampunkan dosaku, wali walidayya, ibu bapakku, waliman dakhala baitiya, dan orang yang masuk ke dalam rumahku, mukminan, dalam keadaan beriman, percaya kepada Engkau. Maka pulang kita dari rumah ini dalam keadaan dosa min, kalori plus. Rusak diet saya kok. Tapi ternyata tidak semua, karena tadi waktu saya makan pas ngajak, Pak makan minum, so'im, puasa. Itu bedanya dengan saya kalau sedang puasa sunat, bertamu diajak orang, Ustaz silakan makan, saya lihat lauknya dulu. Kalau ikan asin ngapain dibatali? Boleh dibatalin Pak Ustaz, puasa sunat, kecuali fardu wajib. Nah itu maksud saya, kalau masih ada yang bertahan puasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau berubah hati ya istikharah. Tapi tadi katanya puasa, istikharah, ku berkata lain. Nah lagi-lagi berkah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa. Kalau yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa, maka makanan yang masuk ke perutnya untuk liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakangnya. Kalau tulang belakangnya sudah tegak berdiri, maka dia akan mengangkat tangannya dan berkata, Allahu Akbar, pahalanya mengalir. Apalagi dari makanan tadi, ini lama tegak berdiri. Allahu Akbar. Makin bergizi, makin baik. Tapi nyamuk
dia akan bertahan hidup lama kalau perutnya kosong. Kalau nyamuk perutnya berisi, tak lama lagi dia akan mati. Makanya nyamuk berusaha untuk menahan selera supaya dia tahan umurnya panjang. Tapi begitu dia mulai dapat kulit dan ketemu darah, dia mulai lupa. Akhirnya dia seret dan kenyang, tak dapat terbang. Makanya nyamuk kalau sudah kenyang, bunuhnya kan mudah. Kalau lapar, ada dapat. Tapi bukan berarti ini menyindir yang kenyang. Saya tadi kenyang. Dan dalam makanan itu ada berkah. Kenapa? Karena saat makan tadi, apa kata saya? Allahumma barik, baraka, barik. Berikan berkah padaku dalam makanan ini, ya Allah. Ini hari Ahad, pergi ke hotel, ada anak orang nikah. 2 pasangan mempelai, Masya Allah. Saya paling suka kalau undangan nasihat pernikahan. Lihat orang nikah, ingat kita nikah. Lihat orang mati, ingat kita mati. Apa doa kita? Barakallahu lakuma. Baraka. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Pada saat sorenya diundang lagi acara akikah. Anak baru lahir. Doanya, Barakallahu laka fil mautu. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Sama-sama anak lahir di hari yang sama, besarnya sama, gizinya sama, makannya sama. Tapi satu berkah, satu tak berkah. Yang satu berprestasi, sukses, baik. Yang satu sakau. Tak ada berkah. Berkah artinya kebaikan-kebaikan. Ketika saat subuh menjelang matahari terbit, tiba malaikat membawa berkah. Lalu kemudian siapa yang paling banyak dapat berkah pagi itu? Kata Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku siapa yang paling awal jaga bangun tidurnya. Makanya bangun tidur jam 5, bangun tidur jam 4, bangun tidur jam 2, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, berzikir menjelang subuh. Setelah itu sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh. Itu yang paling banyak berkah dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan. Kata pepatah orang-orang tua kita dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Itu dulu. Sekarang dia bangun, rezekinya sudah dipatok ayam, diterkam kucing, tabrak mobil, habis, sudah tak ada sisa apa-apa, baru dia bangun. Saya nggak percaya itu sama konsep berkah Ustaz. Itu tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, hidupnya mewah, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Mana itu konsep berkah? Berkah itu bukan berarti materinya. Berkah itu adalah manfaatnya. Di situ melihat berkah. Justru dalam konsep Al-Quran, ada orang-orang yang umur panjang, badan sehat, nikmat banyak, tapi Allah tidak sebut dia berkah, tapi disebut dengan istidraj. Inna Allah katabal ihsan. Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Adapun ihsan makna umum adalah ar-rifqu war-rahmah. Rahmah, lembut, kasih sayang. Rahmah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu yang 99 dia genggam, yang satu dia turunkan ke bawah. Lalu satu rahmat itu berebut kita dengan ular sawah, satu rahmat itu berebut kita dengan gajah, satu rahmat itu berebut kita dengan serigala. Karena satu rahmat itulah maka tidak ada singa yang memakan anaknya. Karena rahmat Allah itulah maka tidak ada ular piton yang memakan telurnya. Karena satu rahmat itulah tidak ada buaya predator yang memakan anak bayinya. Karena rahmat itulah maka tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Tapi ketika rahmat itu dicabut dari hati seorang perempuan, dia akan aborsi, menggugurkan kandungannya. Dia akan memasukkan janinnya yang lemah ke dalam kresek, dia campakkan ke dalam kotak. Kenapa? Dicabut rahmat dari dalam hati. Rahmah. Dan yang menikah tadi pun ditanamkan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah, kasih sayang. Nama Allah banyak, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir. Tapi ketika buka Quran, nama yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ngomongnya cepat sekali, baterainya masih cas. Nanti kalau sore baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu maka kita mesti bersikap kasih sayang. Berkasih sayanglah. Kiai, ya, kiai itu apa artinya kiai?
Kiai itu bahasa Jawa. Kiai itu ya benda yang dimuliakan, yang dihormati, kiai. Makanya ada kiai yang nggak bisa baca kitab. Apa itu? Kiai Selamat, sapi putih, kebo. Lalu kami tanya sama kiai-kiai, sebetulnya kiai itu apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Itulah kiai. Orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Melihat orang minum khamar, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Oh, kasihan kamu minum khamar, ayo kita selamatkan, jangan kena narkoba. Melihat orang akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kasihan ngelihat dia, tarik tangannya. Kalau kita memandang orang dengan pandangan ihsan, rahmah, kasih sayang, kita tidak akan bawa palu martil lalu menjadi hukum, lalu mengatakan, hei penghuni neraka jahanam, hei masuk neraka. Tapi kita tarik tangannya, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan, contoh yang baik. Andai dia harus ngajak berdebat, dia ngajak kita debat, boleh berdebat, wajadilhum, harus ada rahmah kasih sayang, tidak boleh marah. Kenapa mikrofonnya begini? Jangan, cukup diam saja. Kenapa begini? Ada kasih sayang, rahmah, kasih sayang kepada hamba Allah. Innallaha kataba al-ihsan, Allah sudah menuliskan ihsan, kebaikan, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Anjing, Ustaz nggak boleh sebut anjing di masjid. Anjing, sensor, tak boleh sebut nama anjing. Anjing haram. Seorang perempuan wanita tunan susila haram. Mengambil air dengan sepatu sendal busuk bau kotor. 3 kotor, perempuan kotor, sendal sepatunya kotor, anjingnya kotor, tapi kemudian ada rahmah kasih sayang dalam hatinya. Dia ambil air dari dalam sumur, dia tarik dengan sepatu botnya ke atas, dia tuangkan ke mulut anjing yang haus. Allah menghapuskan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya tentang orang Yahudi, cerita tentang seorang wanita tunasusila mengambil air dari dalam sumur, memberikan kepada seekor anjing. Substansi iti ceritanya adalah rahmat kasih sayang di hati seorang perempuan yang nakal. Itu maknanya, bukan anjuran memelihara anjing. Saya tidak ingin setelah selesai ngaji ini pulang dari sini semua beli anjing. Loh, kamu kenapa beli anjing? Sedangkan memberi setetes air saja masuk surga, apalagi kalau membelikan makanan dan sarang rumahnya. Kamu ngaji di mana? Di Az-Zikro? Enggak ada saya jelasin begitu. Ini jamaah sekarang cerdas, bisa menjelaskan sendiri. Oleh sebab itu ini mesti kita pahami dengan baik. Kisah-kisah itu ada substansi makna yang terkandung di dalamnya. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Ada rahmat kasih sayang. Ada orang rajin ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya berzikir, orangnya baik, santun, dermawan, tapi kemudian dia tahan seekor kucing, tidak dia berikan makanan, sampai akhirnya kucing itu mati kelaparan. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada rahmah kasih sayang dari dalam hatinya. Orang yang tidak menyantuni anak yatim, mengapa mereka dikatakan Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Loh, kok cerita gajah? Alam apa? Alam tara, bagaimana mereka yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sampai hati beli mukena sampai 7. Sementara di panti jompo ada orang sholat cuman pakai kain sarung. Sampai hati membeli mobil mewah, megah, mahal. Anak yatim belum bayar uang sekolah, pakaiannya compang-camping, sobek, robek, koyak. Di mana letak kasih sayang dalam hatimu? Di bulan puasa ini rasa kasih sayang itu dipupuk luar biasa. Rasakan laparnya mereka. Saya lapar, ibu lapar, bapak lapar. Lapar kita ada batasnya, limitednya ada. Nanti jam 6 sore lapar kita akan berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apakah itu? Azan zuhur. Kedengarannya seperti azan maghrib. Lapar kita ada batasnya. Tapi mereka jam 8 malam saya pulang, jam 10 malam saya pulang.
selesai pengajian, melihat seorang tua mendorong gerobak dengan berkas kertas-kertas yang sudah mulai basah karena mantelnya tidak ada, karena plastiknya tidak ada, dia akan tidur di depan ruko. Mana kasih sayangmu? Mana letak kasih sayang dalam hatimu? Islam mengajarkan kita memperhalus hati. Islam tidak ingin melihat kamu menjadi orang yang pintar, tapi Islam ingin mengajak engkau menjadi orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Melihat orang miskin susah melarat, meleleh air mata, nangis, kasihan. Memangnya air mata menyelesaikan masalah? Kalau air mata menyelesaikan masalah, tidak perlu kita ambil kotak infak, cukup ambil mangkok, nangis. Air mata tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah di balik air mata itu. What's next? Setelah air mata apa yang keluar? Setelah keluar air mata, keluar dompetnya, keluar duitnya. Ini banyak yang nangis. Pas ditanya, mana? Dompet tinggal di rumah. Ada kepedulian, ada perhatian, ada ihsan, ada ar-rifqah, ada kelembutan, ada rahmah dan kasih sayang. Itulah mengapa hari ini kita sudah berapa kali mengucapkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu, wahai saudaraku. Ada orang mati, kita doakan, ini jenazahnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Orang yang sudah meninggal itu apa kata kita? Almarhum, Allah merahmati dia. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal, jangan kau ucapkan aibnya, jangan kau bongkar lagi cacatnya, tapi ceritakan kebaikan-kebaikannya. Rahmat dalam hatimu ada, sehingga kau tutupi cacatnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Suatu ketika Nabi sedang duduk mencium cucunya, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Dia belai, dia cium, dia sayangi. Datang seorang Arab Badui dengan pandangan sinis, dia berkata, aku punya anak laki-laki 10 orang, satu pun tidak pernah aku cium. Keras sekali hatinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah yang akan maha penyayang, Allah yang maha penyayang hanya akan menyayangi hamba-hamba yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, malaikat-malaikat akan menyayangimu. Sayangi makhluk Allah, Allah akan menyayangimu. Mengapa kasih sayang Allah tidak turun? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatimu. Koruptor tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Berapa banyak orang tidak makan gara-gara dia sudah memakan harta orang. Raskin, beras untuk orang miskin, sanggup dia menjualnya, dia makan. Dianiaya orang. Berapa banyak orang tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena perbuatan zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tidak ada guna banyak amal ibadah kalau tidak ada rasa kasih sayang pada hamba Allah. Orang yang banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak ibadahnya, tapi tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, hilang amal itu, akan diambil orang-orang yang dulu dianiaya. Kita tidak menganiaya orang karena ada rasa kasih sayang di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita.